Selamat hari Minggu ya. Dan abang percaya kita pasti diberkati Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Siap dong, harus siap. Sebelum kita beribadah, abang mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa, dahsyat. Yes. Wah. Puji Tuhan. Sekarang adik sekolah minggu aja ya, abang sapa. Apa kabar sekolah minggu? Sebelum kita beribadah, seperti biasa ya adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, persiapkan persembahannya. Yang ketiga, ayo kita ajak mama, papa, abang, kakak, adik, dan semuanya. Dan yang keempat, mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Bertemu kembali hari ini bersama kakak-kakak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Ada juga abang-abang kita bersuka cita memuji nama Tuhan. Oh ya adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah peristiwa di Danau Tiberias. Ada apa di Danau Tiberias? Yuk kita ikuti ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu adik-adik persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya. Ingat, sekolah minggu di rumah tetap seperti sekolah minggu di gereja. Tidak boleh jalan-jalan kemana-mana lari-lari. Oke? Siapkan hati, siapkan pikirannya, fokus untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Hari ini rasa bahagia. Sambil bergerak ya. Oke adik-adik, kembali kita angkat pujian kita dalam bahasa Simalungun. Puji kita Nai Batata. Sama-sama ya, kita nyanyikan puji kita Nai Batata. Puji kita
kebaktian kita, semua duduk yang rapi, biar kita mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu memberkati kami hingga pada saat ini. Di hari ini kami mau bersukacita dan bersorak-sorai karena Engkau selalu hadir menemani kami. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami. Tolonglah berkati ibadah kami ini, ya Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir ibadah kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Gerbang apa ya? Wah, gerbang rumah Tuhan. Kita bersyukur bisa mengikuti ibadah hari ini. Dan sama-sama kita bernyanyi, memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi yuk kita angkat pujian ini, memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Lebih semangat lagi ya. Oke Kak. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Adik-adik, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita bersyukur hari ini masih bisa beribadah, diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita angkat pujian ini, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ayo Kak, goyang yuk. Oke. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sorak yuk. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Selamat pagi adik-adik kakak di rumah. Sekarang kita mau belajar
kitab Tita. Masih ingat Tita yang keberapa? Masih ya? Sekarang kita Tita yang ke-6. Jangan membunuh. Bahasa Simalungunnya ulang ho membunuh. Artinya kita diwajibkan jangan membunuh. Arti dari membunuh tidak melalui dengan melakukan senjata tajam, tetapi adik-adik kakak di rumah mempunyai teman yang mempunyai kekurangan, itulah artinya kita jangan menghina, membunuh karakter teman kita. Ya adik-adik kakak di rumah, amin. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak bukan juru zaman. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu ya. Di minggu ini kita akan menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Nah sekarang adik-adik sekolah minggu aja ya yang mengucapkan ayat hafalan kita. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Wow. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, arti dari ayat hafalan kita adalah Tuhan Yesus selalu dekat kepada kita. Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin berbuat baik, agar Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Oke adik-adik sekolah minggu,
Selamat menghafal. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita Anggo Ipar 33A. Murah dotong dapat tagikan, tapi sekolah mingguan. Murah dotong dapat tahu ambilan. Kita nyanyikan yuk. Oh Tuhan, kali ini Kakak Pendeta mau menyampaikan firman. Tuhan Yesus ada di pantai Tiberias, ketemu dengan orang-orang yang ada di sana. Kali ini Pendeta ada di pantai mangrove Pulau Gai. Kapal ini, biarlah kami bisa disapa oleh firman Tuhan untuk menguatkan kami bahwa Tuhan pun ada di laut, di pantai, di mana saja. Tolong berkati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dan keluarga yang terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah kita pada hari ini tertulis pada Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Begini firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atas ikan dan roti.
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, kali ini Kakak Pendeta ada bersama dengan Bapak Panjaitan. Kami sedang apa ya? Ini namanya apa Pak ya? Pukat. Iya, Bapak ini lagi berhitung. Rupanya pukat ini pun dihitung lubang-lubangnya. Nah, ini Bapak ini sedang berhitung. Dan ini fungsinya apa Pak? Sambil-sambil Pak. Mengangkat jaring. Ini mengangkat jaring pelampung ya juga ya. Ini bukan bola untuk main sepak bola atau main voli, bukan. Ini untuk jaring pelampungnya. Jadi Bapak ini kerjanya nangkap ikan ya Pak ya. Berarti namanya nelayan. Dia ini seperti Petrus, murid-murid Tuhan Yesus. Dan dia juga murid Tuhan Yesus. Anaknya ada berapa Pak anaknya Pak? Ada 2. Jadi Bapak ini menyekolahkan, kasih makan supaya anaknya besar. Bapak ini nelayan. Oh ini banyak teman-temannya. Ini Abang Kanteng ini tutur anak ya. Dia juga penangkap ikan. Kan Bang? Abang pernah tangkap ikan nggak Bang? Karena kita ketemunya kita cari makan. Oh nggak tahu lagi dia. Namanya cari ikan. Dia nggak pernah menabur ikan ke laut tapi panen ya Bang ya. Ya Bang ya. Nggak pernah nabur ikan ke laut tapi panen ya setiap hari ya. Jadi gimana dong? Kayaknya udah cukup kami. Itu karya. Aduh, kami ini sekarang di pantai mangrove. Dan sudah berapa lama Pak tidak melaut Pak? Sudah 4 hari ya untuk nanti ya. Sekarang sudah stres mereka. Karena kadang badai angin, kadang badai hujan. Ya memang sangat susah kehidupan. Tetapi Bapak ini nggak mau kalah semangat. Tetap saja diperbaikinya jaringnya, tetap saja diperbaikinya alat-alat untuk menangkap ikannya. Jadi hari ini kita harus mendoakan para nelayan ya. Karena Yesus pun menemui muridnya, para pelayan di Tiberias. Jadi kali ini Kakak Pendeta menemui teman-temannya di pantai mangrove Pulau Bai. Nih, kita agak ganggu-ganggu dikit ya. Ganggu dikit lah. Ya. Jadi ini lubang-lubangnya ya. Kalau kita pikirkan lewat ikan ya. Tetapi ini keahlian mereka. Ini keahlian si Petrus, murid Tuhan Yesus. Dengan cara yang beginilah jaringnya, mereka mendapatkan banyak ikan dan inilah berkat Tuhan. Jadi untuk itu adik-adik sekalian, janganlah kita malu kalau orang tua kita nelayan atau petani. Itu pun bisa dijumpai Tuhan Yesus loh. Iya, Tuhan Yesus suka sekali menemui orang-orang yang bekerja dengan baik. Dan menemui orang-orang yang bekerja memberi dampak kepada kita. Jadi, Bapak suka makan ikan ya Pak ya? Suka ya. Tapi kalau ikan tawar mungkin kita kurang suka ya Pak ya? Iya. Mereka suka makan ikan. Dan kalau boleh makan ikan laut anak-anak ya Pak ya? Iya.
Ya, adik-adik, Tuhan Yesus suka manggang, makan ikan laut di pantai bersama dengan temannya. Jadi, kata bapak itu tadi, ayo rajin-rajin makan ikan. Bilang sama mama, sama bapak, sama opung, makan ikan laut yang segar supaya makin sehat. Karena Tuhan Yesus suka kita sehat. Jadi cerita ini mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang ada di tepi pantai, nelayan, dan memberkati mereka. Setelah Petrus pergi melaut, dia menangkap ikan dengan jalannya ini semua, maka dapatlah ikan sebanyak 153. Wah, luar biasa. Mereka bersukacita sekali karena itu adalah berkat Tuhan. Jadi sekali lagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita doakan Bapak nelayan ini semua yang menghidupi keluarga agar terus diberkati. Yesus satu-satunya penolong mereka yang sungguh diombak. Kalau sudah datang badai mereka pun kadang Tuhan, Tuhan. Jadi Tuhan Maha hadir dan sangat sayang kepada kita, dan lihatlah kehidupan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kalau para nelayan, keluarganya juga Engkau berkati. Kami tadi sudah ketemu dengan Bapak Panjaitan, seorang pelayan bersama dengan tutur keluarganya. Mereka bekerja sebagai nelayan dan pada beberapa hari ini mereka stres karena badai angin, badai hujan yang gak bisa diapa-apai. Tolonglah Tuhan, berkati semua anak-anak para nelayan ini semua, para orang tua, supaya terus memohon hanya Padamu. Gak bisa kami menantang badai Tuhan, tapi ketika Engkau datang menemui para murid di pantai Tiberias, temuilah para nelayan ini semua Tuhan, supaya mereka semakin tahu bahwa Tuhan Yesuslah sebagai sumber kehidupan. Di tengah ombak yang mereka arungi setiap hari memang menakutkan, tetapi kalau ada Tuhan Yesus yang menjaga, kalau ada Tuhan Yesus yang memberkati, maka mereka pun akan bahagia. Meskipun capek, meskipun banyak tantangan, para nelayan akan merasa sukacita. Tentu kami juga adalah nelayan penjala manusia. Biarlah semua yang mendengarkan firman ini, kami tebarkan jala firman-Mu Tuhan, dan semua semakin percaya. Yesus itulah satu-satunya penolong kami yang sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku rasakan
puji dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan. Buat kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan pada saat ini. Walaupun kami boleh melakukannya itu hanya dalam ibadah online, tapi dengan penyempurnaan yang dari Tuhan, ibadah ini akan menjadi sarana bagi kami di dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan, melalui ibadah ini kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati adik-adik sekolah minggu agar tetap bertumbuh dan semakin percaya padamu, sehingga adik-adik sekolah minggu menjadi saksi dengan bersaksi bahwa Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, sebagai bukti hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan adik-adik sekolah minggu dan seluruh manusia dari segala dosa dan kesalahan. Tuhan Yesus berkati juga guru-guru sekolah minggu, orang tua dari adik-adik sekolah minggu, sebagai pembimbing, teman, pelayan bagi adik-adik sekolah minggu untuk lebih dekat dan mengenal kasih Tuhan. Berikan mereka kesabaran, kebahagiaan, rezeki, dan kesehatan, agar seluruh guru sekolah minggu dan orang tua dapat mempertanggungjawabkan tugas pelayanannya yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga boleh berdoa buat pemimpin negara kami, buat para dokter, para medis, dan seluruh rumah sakit untuk dapat mengatasi dan mengobati semua penyakit yang berbahaya, terkhusus pandemi COVID-19. Lindungi dan beri mereka semangat yang luar biasa yang dari Tuhan, sehingga melalui vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit karena COVID-19 dan penyakit yang berbahaya lainnya. Tuhan, kasihani mereka, jamah mereka dan sempurnakan mereka, agar kesembuhan yang daripada Tuhan menjadi tanda dan bukti bagi mereka untuk senantiasa mengingat dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, agar mereka juga menerima berkat di dalam kehidupan dan pelayanan mereka, sehingga mereka juga melalui hidup mereka benar-benar menjadi hamba yang takut akan Tuhan. Berkati juga gerejamu ya Tuhan, sebagai sarana dan tempat bagi kami
untuk memuji mengenal kasih Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat dunia ini, buat negara kami, negara Indonesia. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami dari segala mara bahaya dan penderitaan, kesedihan yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon hidup baru dengan tubuh yang sehat, yang dari Tuhan, yang kami pakai nantinya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan yang lemah, menghiburkan hati yang sedih, memberi semangat bagi yang putus asa, memberi topangan dan kekuatan bagi orang-orang yang memiliki masalah dan pergumulan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih sayang yang sudah kami terima daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahannya boleh dititip sama mamanya, supaya mamanya yang memberikan ke guru sekolah minggunya. Oke, kita sambil bernyanyi, sambil memberikan persembahan kita. 100 persembahanku adalah 100, setia, rajin dan tulus. Persembahanku adalah 100, setia, rajin dan tulus. Persembahanku adalah 100, sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah 1 juta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah 1 juta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah 1 juta. 9 lagi. 9. Persembahanku adalah 9, setia, milik Allah yang besar. Persembahanku adalah 9, setia, milik Allah yang besar. Persembahanku adalah 9. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani hanami haganu, pasada uhur nami aseto rengganu, sibui dalanon nami sarangkana torsa, doham hasoman nami torang ade huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara